Palembang nih. Dan saya pengen nyapain yang udah masuk di Zoom kita untuk sore hari ini. By the way, buat sahabat kreatif juga tuh bisa ngelihat mereka di YouTube kita RRI Palembang ya. Jadi sekalian kalian dengerin di radio, kalau untuk visualnya bisa dilihat di RRI Palembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Halo teman-teman dari Bujang Gadis Teknik Unsri. Halo. Halo. Pada di rumah semua ya? Halo? Ya, ini lagi di salah satu kafe nih, Kak. Oke. Jangan-jangan kalian salah satu kafenya sama semua nih kafenya? Atau enggak? Bener. sama semua kan nih kafe. Semoga ini ya. Kebetulan hujan. Iya lagi, semoga jaringannya enak ya. Maksudnya kayak nggak putus gitu. Ya, denger nggak sih kalian? Halo? Amin. Amin ya, oke. Semoga hujan. Agak delay ya, ya udah nggak apa-apa. By the way, terima kasih udah hadir di Numpang-Nampang Generasi Kreatif dan salam untuk kalian semuanya. Ini satu fakultas banget atau beda fakultas kalian tekniknya atau jurusannya gitu, teknik apa gitu? Iya, kebetulan kami di sini beda-beda semua nih, Kak. Tasnya. Jurusannya. Mhm. By the way, perkenalin dulu namanya siapa, sorry. Satu-satu biar enak nih kitanya. Agak delay ya ngomongnya ya. Halo? Oke. Siap ya, Kak. Nama aku Muhammad Atorik Adanya Musakib atau bisa dipanggil Atorik. Kalau dari jurusannya dari jurusan Teknik Elektro tahun 2019. Oke, sebelahnya. Oke, kenalin nama aku Muhammad Razi Algifari Ramadan, bisa dipanggil Razi dari Teknik Kimia 2019. Oke, dari Tekim nih. Yang ceweknya? Halo, kenalin nama aku Muni Anjulia Mawadah, bisa dipanggil Muni, dari Teknik Pertambangan 2018. Muni ya namanya. Iya Kak, Muni Kak. Oke, Muni dari teknik pertama, keren banget. Pada keren-keren semua jurusannya, sahabat kreatif, teknik elektro, teknik kimia, teknik pertambangan. Ini nggak susah banget ya untuk masuk ya. Tapi kayak yakin saya mereka pintar-pintar semua deh. Dan untuk dari Bujang Gadis sendiri, ini kalian sudah dalam tahap emang udah jadi Bujang Gadis atau kalian ini adalah mahasiswa yang pengen banget untuk masuk Bujang Gadis gitu? Oke, sedikit menjawab nih, Kak. Torik juga di sini sebagai ketua pelaksana juga. Jadi kami di sini adalah Bujang Gadis Teknik tahun 2019 atau 2 tahun yang lalu ya. Oke. Tuh. Terus udah gitu, ini penyelenggaraan setahun sekali atau gimana nih Bujang Gadisnya? Halo. Apa gimana, Kak? Ini Halo. Bujang Gadisnya Halo. dilaksanain setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali kayak Piala Dunia? Jadi kami dari mungkin agak bingung ya, Kak ya. Ini BGT 2019, ini 2021 gitu. Iya ya. lagi. Iya, memang sebenarnya dilaksanakan itu 1 tahun sekali. Namun di tahun 2020 karena mengingat kondisi yang kemarin huru hara di mana-mana gitu. Nah. Jadi kami memutuskan untuk tidak dulu deh 2020, akhirnya 2021. Oke. Gitu, Kak. Oh ini ada 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi yang belum perkenalin nama sih, nama Razi Algifar atau siapa nih yang baru masuk? Itu tadi yang satunya dari laptop, satunya dari HP, Kak. Oh gitu. Oh ya, pengen dong ceritain sama kalian. Kira-kira apa yang di benak kalian decide atau memutuskan untuk saya pengen banget ikutan Bujang Gadis kampus nih, atau elegan gitu untuk ikutan ini awalnya. Ada yang mau jawab? Gimana, Kak? Gimana? Kalian semua nih dari mulai Atorik, Razi, sama yang satu lagi temannya
Monik ya, Muni ya. Kalian memutuskan untuk saya pengen banget nih ikutan Bujang Gadis kampus. Itu triggernya gimana awalnya? Ya nggak nyambung ya. Halo, kedengeran gak sih suara saya? Oke. Sorry Kak, masalah sinyal kali ya. Iya nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya kenapa sih kami memutuskan untuk ikut kali ya dulu ya. Oke, mungkin kamu nih gimana kamu nih? Kalau kamu nih dulu kenapa kalau ikut? Malah ngalihin. Boleh, ini kan sambil sharing santai aja ya kayak jawabnya. Iya santai. Kalau aja. dari Muni, untuk ikut ini nih awalnya sih karena tertarik aja dari teman-teman, karena ada teman yang satu angkatan kan ikut. Jadi tuh tertarik aja waktu dia ngajakin ikut juga, tertarik. Ini pernah ikut yang kayak gini, cuman kan itu waktu masa SMA gitu kan, pengen coba juga waktu masa kuliah, gimana sih, beda nggak sih gitu kan. Jadi pas coba kayak gini ternyata beda SMA sama yang kuliah, lebih aktif yang kuliah. Terus merasa kuliah teman-temannya kayak lebih banyak, terutama link ya, kayak link di luar untuk bisa untuk kita kerja gitu kan. Nah kalau dari ikut yang kayak gini tuh bisa nambah-nambah link kayak gitu, nambah-nambah teman. Kita tuh tahu kalau kuliah itu kan ruang lingkupnya kan cuman dari kita sendiri yang memperluasnya. Nah dari kita sendiri kan yang memperluasnya. Nah lewat cara ini ikutin Ikatan Bujang Gadis Teknik itu bisa memperluas yang kita bikin tadi Kak, gitu. Kepikiran gak sih pas, wah ini kalau saya bakal ikutan ini banyak banget nih kegiatan saya, atau ya nggak apa-apa ikutan aja gitu, nambah-nambah ilmu juga, atau gimana pas awal? Kalau awal-awal tuh pasti yang pertama mikir sebelum waktu baru mau daftar kan ya Kak, mikir ini bakalan tabrakan nggak ya sama kuliah, sedangkan masih semester awal. Terus mikir juga ini bakalan susah nggak ya, bakalan ganggu nggak ya kalau lagi nugas ada kegiatan gini. Ternyata tuh pikiran-pikiran kayak gitu tuh cuma di awal aja, pas kita ngejalaninnya tuh enggak, karena kita pasti bisa memanage waktu kita sendiri gitu. Karena waktu kuliah sama waktu kegiatan itu nggak akan bertabrakan kalau kita tuh bisa ngatur gitu. Oke, malahan dibantuin sama kakak tingkatnya kalau ada ini ya agak kesendak dikit sama pelajaran gitu. Iya. Itu tuh sahabat kreatif yang enaknya banget kita Dari tuh teman-teman juga pasti kalau kita ketinggalan. Iya benar. Iya benar. Gimana Kak, gimana? Enggak, kamu aja duluan. Bener-bener apa tadi? Ini kalau misalkan lagi kegiatan kan ya, misalkan kita memang harus meninggalkan jam perkuliahan, pasti dari teman-teman juga ngerti kan, oh ini nanti biar aku aja yang handle gitu. Nanti kamu tinggal lihat catatan aku gitu. Kan kita bisa dapatnya kayak gitu, nggak ganggu intinya. Iya. Asalkan kita bisa ngatur gitu kan, asalkan kita bisa memberi sedikit waktu atau membagi waktu gitu tuh, yang mana untuk kuliah, yang mana untuk tugas, yang mana untuk organisasi gitu kan. Intinya kalau waktu kuliah tuh sama sekali nggak keganggu sih, nggak menghambat kuliah sama sekali. Iya, yang penting intinya kuliah prioritas gitu ya. Ya, kuliah tetap prioritas. Nah kalau dari Atorik nih gimana nih pengalaman awalnya, sama kayak Muni atau beda nih? Jangan sama ya. Iya, kalau pengalaman awalnya kenapa ikut ya pasti karena pengen nyoba aja sih Kak. Dulu bahwasanya kalau ikut-ikut organisasi kan kayak yang biasa gitu kan. Ini mau yang organisasi nyari yang gimana sih yang beda gitu. Oh ada nih, kemarin ada salah satu rekrutmen dari Bujang Gadis Teknik 2019. Ya udah ikut aja gitu kan. Kepala udah kecebur waktu itu tes tertulis, alhamdulillah lulus. Pengen sih waktu itu ada kepikiran mau keluar aja lah gitu. Tapi kepalang kecebur ya kalau bahasa Palembangnya tuh ya udahlah, sikat aja ya. Kalau saya tuh melihat dari luar gitu, nama Bujang Gadis, even itu teknik pun, Bujang Gadis kampus, Bujang Gadis mana, itu kayak ngerasa yang wow,
cowoknya cowoknya cakep-cakep, ceweknya cantik-cantik. Mereka tuh punya pemikiran yang luas, orang yang smart banget. Kalau kalian tuh gimana memandangnya pas awal? Muni boleh jawab atau Atorik? Halo? Waduh, boleh diulang nggak? Gimana nih tadi sinyal nih kayaknya? Misalkan saya nih Atorik sama Muni nih ya, kayak sama nih, mereka juga kalau nggak denger semua nih, satu frekuensi soalnya. Jadi gini, saya misalkan ngelihat dari persona yang namanya bujang gadis kampus atau bujang gadis teknik dan lain segala macam itu, saya tuh berpikiran ini orangnya smart banget, cowoknya cakep-cakep, ceweknya cantik-cantik, kayak mereka is perfect banget. Makanya kayak saya pengen banget fit in dan dapat ke sana. Dan kayak nggak bisa deh, saya ketinggian kayak ngarep pengen masuk ke sana. Tapi kalau kalian memandang dari luar itu bujang gadis kampus tuh kayak gimana? Oke. Ini mungkin pikiran seluruh orang kali kayak. Kayak kita bisa nggak sih gapai ke situ? Apakah kita capable gitu kan buat ke situ? Ya, tentunya semua, kalau aku sih mikirnya semua orang itu pasti mikir gitu Kak. Tapi kalau artinya kita tuh sama aja gitu sama orang yang lain kan, berarti kita juga punya pikiran yang insecure lah ibaratnya gitu. Ya gimana ya, kalau kita nggak mencoba, ini kan masa muda juga, jadi kalau kata orang tua itu ya selagi kamu masih muda ya cari-cari aja gitu pengalaman di mana organisasi, pokoknya ikutin aja semua. Di mana kamu nyaman ya di situ kamu berkembang dan mencari ilmu di situ gitu kan. Oke, pokoknya jadi sama aja sih, semua orang butuh punya ciri khas sendiri sih. Iya, jangan insecure makanya. Ya udah cobain aja. Kalau ini belum ngomong nih dari oh iya. Razi apa Rozi ini namanya? Jadi Razi ini dari BEM nih Kak kebetulan. Oh, BEM. Iya, dari BEM. Terus, Bujang Gadis Teknik itu adalah salah satu dari BEM. Jadi BEM. Oke. Boleh diulangin lagi Atorik, nggak kedengeran banget soalnya. Halo Atorik. Iya, halo Kak. Jadi BGT ini juga anaknya dari BEM gitu, lahirnya dari BEM. Oke. Di sini Razi mewakili BEM gitu, kayak kakak kami lah Razi di sini. Wih, syarat untuk Razi. Syarat untuk Razi ya, kakak kalian ya berarti. Oh ya, buat Moni sendiri nih, pas gabung sama si Bujang Gadis kampus gitu, di awal kayak ngerasa, duh saya pantas nggak sih? Atau udah let it flow aja, saya lakuin yang terbaik? Kalau dari Muni, awalnya mikir kayak gini. Kalau lihat dari kakaknya, kayaknya kakaknya pada pintar semua, cantik-cantik semua. Terus ya pasti punya pikiran kayak gitu kan Kak, sama kayak kakak kan awalnya kan. Terus kita tuh mikir, kalau aku hidup cuman mikirnya kalau aku kalah di kecantikan, seenggaknya aku pintar, seenggaknya aku bisa ngomong, seenggaknya aku punya hal lain yang bisa aku banggakan selain wajah. Kalau wajah aku nggak mendukung, seenggaknya ada hal yang lain dari diri aku yang mendukung gitu. Iya. Bohong banget nih. Nah awalnya tuh yakinin diri dulu. Kalau aku nggak bisa, seenggaknya aku udah berjuang gitu. Iya. Biasa. Kalaupun nggak masuk nggak apa-apa, seenggaknya aku ya? udah berjuang sebisa aku, sebaik aku gitu kan. Atorik biasa kayak cewek-cewek cantik tuh bilang kayak saya insecure banget gak cantik ya gitu-gitu ya Atorik ya. Basi. Toel dari situ, aduh. Oh ya, nanti kita sambung lagi ya Muni, Rozi sama Atorik ya, kita break bentar. Terus udah gitu kayak ngeliat beberapa pertanyaan juga untuk sahabat kreatif yang nanya. Atau teman-teman dari Bujang Gadis Teknik Unsri juga yang mau join, silakan dilihat di YouTube kita RRI Palembang. Nanti bisa chat di situ sama WhatsApp-nya di 0857 25 kali 916 untuk numpang-nampang hari ini bersama Bujang Gadis Teknik Universitas Sriwijaya. Fingertips on me, I can feel them still. Stained hearts trying to
info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Oke, sahabat kreatif, balik lagi barengan Ragil nemenin kamu untuk di Numpang Nampang sore hari ini. Kita ngobrol sama teman-teman dari Bujang Gadis Teknik Unsri Palembang nih, yang udah join di Zoom kita dan bisa kalian simak di visual YouTube-nya nggak pakai dong, RRI Palembang aja. Dan kita masih ngobrol sama Atorik, terus juga ada Muni, terus ada Rozi ini. Di awal kita juga ngobrol dimana kayak experience pertama mereka atau first impression lah ibaratnya sahabat kreatif tentang Bujang Gadis kampus, dan dia pengen banget masuk ke sana. Ada yang juga kayaknya coba-coba, ada yang kayaknya saya pengen banget untuk mengembangkan yang namanya pengalaman saya bukan hanya kuliah gitu, tapi emang dari pengalaman kampusnya juga gitu. Salah satunya Bujang Gadis ini sahabat kreatif. Halo, masih dengar suara saya? Halo. Oke ya, suara saya masih nyambung ke sana ya? Masih. Masih. Ini belum makan atau gimana, lemes banget nih anak-anaknya. Iya nih belum makan. Oke. Bujang, ngomong soal Bujang Gadis kampus itu kan pasti banyak banget pengalaman kalian, bahkan kayak dituntut kamu tuh harus jadi perfect gitu dan membanggakan lembaga atau jurusan kalian gitu. Dan itu jadi beban banget gak sih kayak di awal gitu, atau jadi pengalaman aja? Bebas, siapa yang pengen jawab? Halo, denger nggak? Ulangin lagi, oke. Sorry. Jadi gini, itu kan kalau Bujang Gadis kampus ya, itu ngebikin kalian tuh jadi tambah pengalaman dan pengen belajar lagi, atau kayak jadi beban banget nih karena ditampil buat perfect banget, atau gimana kalau menurut kalian? Kayak mungkin dari saya dulu ya, selaku perwakilan dari BEM-nya. Oke. Kalau menurut aku sendiri, kalau misal perwatakan dari Bujang Gadis kampus itu, sorry. Karena ada pesawat lewat nih. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Kalau perwatakan dari BGT itu sendiri ya, untuk nambah pengalaman mungkin dari anak-anak BGT-nya juga pasti nambah pengalaman. Misal anak BGT lagi on duty kan, itu pasti udah Enggak itu ada radio yang nyala atau gimana kalau nggak salah kalau di situ, jadi kayak feedback gitu. Oke, lanjut. Mungkin untuk perwatakan dari BGT sendiri untuk menambah pengalaman saat on duty gitu mungkin. Dan juga pasti anak-anak BGT itu sendiri kan banyak program kerjanya ya. Pasti dari program kerja tersebut anak-anak BGT maupun kan berkolaborasi juga dengan BEM, kami sama-sama menambah pengalaman. Serta kalau misal lagi on duty itu kan pasti on duty misal lagi untuk BG Win bareng BG Win, itu pasti menambah relasi juga pasti itu. Nggak jadi beban kok. Oke. Kalau buat Atorik gimana nih? Oh, deket dong berarti tempat duduknya. Iya, deket. Mungkin apa gak dari aku ya, dari Torik ya? Iya. Iya, oke. Beban atau enggak? Ya mungkin kalau dari aku sih adalah bebannya Kak, pasti. Soalnya mengemban amanah jadi seorang dengan title bujang itu pasti disebut terus lah sama teman-teman. Pasti kalau ada kesalahan juga, kau ini awak bujang, itu pasti Kak. Iya. Nah, jadi kalau beban atau tidak, ya pasti ada beban yang untuk memikul amanah tadi, nama instansi juga biar
jadi bagus terus kan. Kalau apakah senang atau tidak, tentunya senang gitu. Beban atau tidak ya adalah beban-beban dikit gitu kan. Karena itu yang ngebikin Gitu. ngedrive ke sana ya. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah dengerin orang gitu ya. Kalau Bener, kalau bener, kata bener, dari bener. Muni nih, pengalamannya gimana nih? Apa kayak ngerasa, aduh ini kayak berat banget nih, atau biasa aja, saya udah bisa nikmatin itu gara-gara SMA udah ngikutin gitu. Kalau dari Muni sih awalnya doang kayak ngerasa berat. Karena kan kalau dari awal kan kita harus menyesuaikan jadwal. Terus dari waktu awal kan nama kita lagi pak hangat-hangatnya gitu kan, kayak kita tahu kan kalau baru-baru itu kan lagi hangat-hangatnya. Gadis kalau ke kampus tuh rapi-rapi. Kita kan gak enak juga ya mikirnya kan. Iya. Oh, jadi mulai sekarang tuh harus berubah gitu kan. Agak beban sedikit. Cuman itu baru di awal-awal aja. Kalau di akhir-akhir sih kayak udah terbiasa gitu kan Kak. Karena menyesuaikan dengan keadaan dan teman-teman juga udah mulai ya udahlah biasa aja kan, karena udah nggak hangat lagi. Kita tahu kan itu kan pasti dihangat-hangatnya aja yang kayak gitu tuh. Kalau gadis sejalannya kayak gini gitu. Jangan kayak gitu. Gadis kok ngomongnya terlalu besar suaranya gitu kan. Ya banyak yang kayak gitu. Kita kan tahu ya kayak. Iya. Perasaan kalau gadis itu cantik lah kata gitu. Kok bisa yo kalau terpilih gitu kan. Awalnya kita mikirnya kayak gitu Kak. Please lah kalian kalau kayak gini jangan pengen ngomong kiri bilang bos gitu ya kayak. Aduh. Sebenarnya sih bercanda Kak, bercanda. Nggak apa-apa. Canda bos kayak gitu. Bercanda bos gitu. Terus. Kalau dari seneng atau enggaknya ya seneng banget karena kita kan bisa menjadi salah satu yang terpilih dari banyak yang ingin berada di posisi ini ya kan Kak. Dan saya tuh bisa berada di sini itu suatu kebanggaan. Nah itu menurut Muni kayak gitu. Dan kalau untuk sekarang beban atau enggak, kalau sekarang sih mulai berkurang beban-bebannya itu karena kita tahu kan udah mulai terbiasa, kan bisa ala biasa gitu kan ya kan. Jadi nggak begitu sih. Iya, apalagi udah Nggak mau regenerasi ada adik-adiknya juga gitu ya. Jadi kayak ya udah deh. Iya. Yaudah deh, kalian kebagian yang ini, kalian lagi, jangan aku lagi gitu kan. Enggak deh, bercanda. Dari Bujang Gadis sendiri selama dari 2019 nih, atau Rick dan juga ada Rozi, ada Muni gitu, apa yang pengen kalian ceritain, yang pengen kalian sampaikan bahwa di Bujang Gadis itu kami dapetin ini loh, yang orang lain tuh cuman memandang dari luar tapi nggak tahu dalamnya tuh kita tuh ngerjain ini loh sebenarnya. Oke. Agak berat sih pertanyaannya. Jadi kalau orang yang nggak lihat kita ngerjain apa gitu ya. Ternyata banyak sih Kak, banyak karena base dari Bujang Gadis Teknik ya juga adalah organisasi juga gitu. Jadi mungkin apa ya, yang nggak mereka dapat yang kita dapat kali ya. Salah satunya adalah pertama relasi Kak. Relasi itu sangat luas kalau seseorang ikut dunia pageant atau Bujang Gadis kayak gini, karena di dalam lingkup yang kami adalah Bujang Gadis fakultas aja itu relasinya udah sampai kemana-mana gitu. Mungkin kalau sempitnya ya yang orang lihat ya di teknik ini, tapi enggak. Ternyata relasi itu kan sampai ke alumni, ada juga teknik-teknik lain juga yang sudah lulus alumni, ke BEM juga karena kami di bawah BEM. Jadi yang itu yang enggak dilihat sama orang, yang orang pandang oh ini cuma segini aja relasinya, enggak gitu. Dan yang kedua juga selain relasi adalah ilmu dari public speaking yang kami dapat. Karena kenapa? Kami juga ada upgrading class sebenarnya, Kak. Upgrading class. Jadi di situ dilatih public speaking, bagaimana table manner, bagaimana menyikapi ke orang dan lain-lain, yang itu yang nggak diajarin di kuliah gitu kan. Itu yang sebenarnya yang bisa kalian dapat kalau ikut dunia pageant gitu kan. Wih mantap, sampai ke table manner juga ya semuanya. Benar. Saya pengen banyak banget nih pertanyaan yang pengen saya sampaikan, tapi kita break dulu bentar. Setelah itu kita akan nyambung lagi sahabat kreatif sama teman-teman dari
bujang gadis teknik Unsri gitu. Tadi ada Rozi, ada Atorik yang barusan ngomong, terus juga ada Muni tadi selaku bujang gadis juga dari teknik Unsri. Dan buat kamu yang mau nanya-nanya, saya masih tungguin. Ini ada yang sudah nanya, tapi abisnya saya akan bacain buat kalian semuanya di channel YouTube kita RRI Palembang, dan WhatsApp juga di 0857 25 kali 916 sahabat kreatif. Jangan lupa ya. Hey! Hey, hey, hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Oke, sahabat kreatif, balik lagi barengan Ragil nemenin kamu di sore hari ini. Numpang Nampang generasi kreatif ya. Dan kita juga sama teman-teman dari Bujang Gadis Teknik Unsri Palembang. Halo, halo, halo. Masih denger gak suara saya? Ada ya? Masih dong. Oke. Sekarang saya mau bacain request lagi. Pertanyaan-pertanyaan nih yang ada di YouTube sama WhatsApp ya. Kita mulai dari YouTube dulu. Ini ada dari Fla, dia bilang the beauty of engineering. Waduh, hashtag the beauty of engineering. Terus dia gitu ada Muhammad Sultan, dibilang sip. Terus juga ada Naga Boner, dia bilang mantap. Terus juga ada bukan Dian Sastro, dia bilang hai semuanya. Saya pengen nanya, Bujang Gadis Teknik Unsri dengan Bujang Gadis Fakultas Unsri dan lainnya atau kampus lainnya tuh apa bedanya? Gak kedengeran suaranya. Suaranya PTS putus-putus. Nah, siapa nih bisa dijawab? Boleh mau Rozi, Atorik atau Muni juga boleh. Razi. Nggak kedengeran Razi, aduh. Nggak kedengeran suaranya, nggak ada, putus-putus. Oke. Coba kalau nggak usah pakai earphone tuh, bilangnya. Ya, ada. Halo, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Iya, ada langsung. Kalau perbedaan dari BGT, BG Unsri, BG lainnya, itu kan skalanya yang beda. Kalau BGFT ini kan ruang lingkupnya dari Fakultas Teknik. Nah, kita lihat dulu. Kalau BGFH dari ruang lingkupnya Fakultas Hukum. Sedangkan kalau BG Unsri itu skala yang lebih besar, yaitu satu Universitas Sriwijaya. Dari penyaringan dari satu Universitas Sriwijaya. Untuk BG kampus juga beda lagi, lebih besar lagi skalanya dari kampus-kampus lain gitu kan yang disaring. Nah, kalau untuk aku bedanya tuh dari skalanya dulu gitu kan. Karena kalau Bujang Gadis Teknik ya kita liatin bagian dari teknik gitu, Pak. Oke. Berarti tadi buat yang nanya bukan Dian Sastro tuh. Tapi ada lagi yang pengen ditambahin siapa? Boleh? Halo. Iya. Gak kedengeran sumpah. Putus-putus suaranya. Apalagi itu gak kedengeran. Mungkin aku aja yang nyambung ya, Kak. Karena kita gangguan sinyal kayaknya ya, internet. Iya, gak apa-apa. Kalau
dari perbedaan dari aku, kalau kita kan duta pendidikan nih Kak ya. Kalau yang beberapa yang lainnya tuh ada duta kebudayaan gitu. Kalau kita dari Fakultas Teknik itu duta pendidikan gitu Pak. Oh gitu. Oh iya, berarti ada duta juga. Salah satunya duta pendidikan untuk Fakultas Teknik ya. Terus juga ada yang nanya dari Isabel 08575374. Kak mau nanya, kira-kira itu semester berapa baru boleh ikutan Bujang Gadis Teknik katanya. Oke, aku langsung jawab ya Kak ya. Halo, masih tersambung. Masih kok. Nah, Kalau untuk bisa ikut daftar di Bujang Gadis Teknik ini bisa dari angkatan termuda tahun 2020 sampai angkatan 2018. berarti tuh semester 1 sama semester 3 kali ya. 36 bisa. Hah, semester 6 bisa. Kayak terakhir Kak, the last. Kan sekarang kita masuk semester genap ya. Kalau dari angkatan 2018 kan masuk semester 6. Iya benar-benar. Kalau nggak semester 2, semester 4 atau semester 6. Semester 6 boleh banget tuh ikutan. Boleh. Oh gitu. Dari Bujang Gadis kampus sendiri di teknik ini ada nggak yang ngebatasin kalau misalkan dari luar teknik tuh nggak boleh daftar atau secara cuman ruang lingkup Unsri doang, atau ya ada yang lainnya juga pengen disampaikan gitu? Oh, kalau dari Bujang Gadis Teknik itu Kak, ruang lingkupnya dibatasi untuk yang pendaftarnya tuh hanya anak Fakultas Teknik aja Kak. Oke. Ada kuota. Karena kalau dari itu? fakultas lain ada organisasi yang sama juga gitu. Oke. Itu kuotanya ada sampai berapa tuh, sampai kayak ini nggak boleh nih kalau udah overload kita harus mangkas gitu. Berapa disiapin bakalan gitu? Oke, mungkin aku bantu jawab kali ya. Oke. Buat untuk kuotanya sebenarnya tidak terbatas. Jadi kita itu pendaftaran dari tanggal 20 Januari sampai 15 Februari nanti. Ya sebanyak-banyaknya kita tampung sebanyak-banyaknya. Semua orang yang mau ikut di lingkup Fakultas Teknik, monggo ayo ikut gitu. Mau 100, mau 200 ya juga kita terima. Nantinya di penyisian bakal disaring lagi gitu kan. Oke. Itu saya sempat ngelihat ada beberapa persyaratan buat sahabat kreatif yang kuliah di Universitas Sriwijaya, terutama untuk di jurusan tekniknya kayak teknik pertambangan, teknik kimia, dan itu bisa gabung sama mereka di Bujang Gadis kampus teknik maksudnya. Dan itu juga ada persyaratan yang ada di Instagramnya anyway. Dan saya nggak nanya untuk persyaratan apa aja yang akan gabung, karena kalian bisa lihat di Instagramnya. Saya pengen nanya gimana, ada tips atau enggak gitu supaya tuh bisa nggak ngeblur banget deh buat ikutan di Bujang Gadis kampus, atau yang pengen disiapin tuh apa aja gitu selain persyaratan tadi ya. Oke. Mungkin aku jangan jawab kali Kak ya. Iya. Buat selain dari persyaratan administrasi juga, tentunya yang harus disiapi ada beberapa kriteria nih Kak. Jadi ini kriteria lebih ke penilaian ya. Jadi nggak apa-apa deh buat RRI Pro 2 kami bocorin. Jadi buat persyaratan ada sebenarnya untuk kriteria umum itu ada 10 sih. Oke. Ini beberapa aja kali ya kita bocorin. Yang pertama ya pasti yang kami nilai adalah mereka harus berprestasi dan juga mereka harus punya skill yang apa ya di bidang tertentu yang bisa mereka kembangkan dan bisa berkontribusi untuk organisasi gitu, maupun itu prestasi di bidang akademik ataupun non akademik kayak IT dan lain-lain ya kita tampung semua gitu. Itu adalah salah satu nilai lebih. Dan salah satu juga yang paling penting selain dengan persyaratan tadi, harus tentunya Bujang Gadis ini harus berpenampilan menarik. Oke. Soalnya ada yang nanya nih Kak Ragil. Kak gimana sih kalau aku nggak good looking Nggak gitu? good looking Apakah person nggak bisa gitu ikut ya? Bujang Gadis? Kan, nah itu kami jawabnya bahwasanya
semua orang itu punya kelebihan tersendiri gitu. And nobody harus perfect, good looking, nggak harus Okay. tapi iya, berpenampilan menarik itu nggak harus good looking juga. Maksudnya kamu wangi, kalian rapi dan itu ya juga itu adalah berpenampilan menarik gitu. Nggak harus good looking gitu. Kita juga nggak good looking juga gitu kan. Kalau dari Rozi ada tambahan? Nah, Mungkin kalau misal untuk persyaratan lainnya ya nggak harus good looking sih Kak. Yang penting ada bakat yang mau ditampilin pas unjuk bakat nanti yang insya Allah bakal dilaksanain tanggal 17 Maret di PIM Atrium PIM tepatnya. walaupun nggak good looking, tapi harus ada willing ya, ada niatnya gitu. Oke. Iya, penting ada niat dulu. Niat doang ngerjain kagak jadi nggak ngedaftar. Saya pengen banget jadi bujang gadis teknik Untri gitu, tapi nggak daftar pengen doang, itu mah percuma gitu ya. Nah jadi selama kalian tuh setahun ya si Muni sama si Atorik jadi bujang gadis teknik, setahun atau udah berapa tahun gitu? Kita dari tahun 2019 Kak. 2019 berarti udah 2 tahun jalan mau 3 tahun ya? Oh enggak Kak, jalan 2 tahun Kak. Oh iya. Karena itu kan di penghujung tahun. Oh iya lagi. Di Iya benar. 2019. Iya. Sebenarnya itu kan harusnya dilaksanakan pada penghujung tahun 2020. Karena kita tahu kondisi tidak memungkinkan. Kita tahu kan karena kita adanya Pandemi. wabah yang kita kenal sendiri kan, COVID-19 tadi kan. Jadi itu menghalangi kita untuk mengadakan acaranya Kak. Acara gitu. pemilihan bujang gadis 2020. Nah, selain acara Bujang Gadis 2020 itu apa yang kalian dapetin, atau kalian tuh bikin acara apa sih sebetulnya kayak di 2019 ketika kalian jadi Bujang Gadis teknik gitu, yang kalian udah lakuin gitu? Yang kita udah laluin kali kayak. Tentunya banyak sekali sih, karena kita juga base dari Fakultas Teknik. Seluruh acara dari dekan Fakultas Teknik itu MC, panitia dan lain-lain tentunya dari anak-anak Bujang Gadis BEM teknik juga, yeah. dan BGT juga. Karena Razi juga waktu itu sering kami ketemu dan banyak acara yang kami garap bareng gitu. Dan juga selain itu ya kita menghadiri jadi perwakilan Fakultas Teknik di acara-acara Bujang Gadis lain tentunya. Dan juga kemarin karena pandemi, gimana nih kami muter otak biar tetap produktif. Jadi kemarin ada namanya upgrading atmosfer yang kami adakan. Itu ya base-nya untuk seminar untuk menambah branding dan juga public speaking. Jadi kemarin ada banyak sekali narasumber yang diundang sih. Itu Kak. Iya. Iya sih, kayak kita tuh kayak bukan di push ya, tapi emang harus banget gitu, kayak ngelakuin dari sosial media lah, kayak dari Zoom dan segala macam, walaupun nggak terselenggara secara offline tapi online-nya jalan terus ya nggak? Benar. Ini sahabat kreatif mereka tuh akan ngebuka yang namanya Bujang Gadis Teknik 2021, correct me if I'm wrong, yang nanti notabene mereka udah ngebuka untuk pendaftarannya. Terus juga kayak mereka juga akan menseleksi siapa aja yang akan bergabung sama mereka dengan memberikan pengalaman yang mungkin tidak didapetin di bangku SMA gitu ataupun perkuliahan, dan ini bisa jadi hal yang baik banget. Nah, kira-kira apa nih yang pengen kalian sampaikan ketika ada orang yang nantinya akan nanya seputar Bujang Gadis Teknik Untri yang mau gabung? Oke, aku bantu jawab ya Kak. Mungkin untuk pertama-tama tata cara pendaftaran kali ya. Kami buka stand di Secret BEM yang di Palembang dan juga di Kotang Kopi Petang. Itu bukanya dari jam 1 sampai jam 5, itu keduanya. Terus mungkin timeline ya. Timeline dari BGT ini dari tanggal 20 Januari kemarin sampai 15 Februari itu ada pendaftaran. Terus tanggal 26 itu bakal ada technical meeting. Dan juga tanggal 27 itu bakal ada tes tertulis, 28 akan ada interview.
Nah, 6 itu akan ada FGD dan juga tanggal 7 akan ada interview juga. Lalu nanti pengumuman bakal diumumin di BGT Unsri di IG. Nanti dan juga semifinalnya akan dilaksanain tanggal 14 sampai 19 Maret. Oke. Ya, tepatnya karantina semifinalnya. Lalu untuk grand final insya Allah dilaksanain tanggal 21 malam. Itu kalau untuk timeline BGT ini itu sih Kak. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Torik atau kamu nih? Boleh. Ya, jadi buat karantina itu nanti adalah finalis yang terpilih sebenarnya. Finalis yang terpilih 10 pasang di karantina di Gedung I Fakultas Teknik, dan tahun ini juga agak beda nih Kak Ragil. Karena Wah, kenapa tuh? Iya nih, kalau kedengar kata karantina itu kan pasti nginep di mana gitu kan ya. Tapi tahun ini mengingat bahwasanya ya kita juga nggak mau sih acara itu nggak aman dan nggak nyaman juga kan orang tua mereka. Jadi karantina itu tetap dilaksanakan tapi tidak nginep bahasanya. Jadi mereka tetap latihan, ada mendengarkan, ada juga kunjungan, nanti juga ada juga materi-materi, table manner dan lain-lain. Tapi sampai sore aja. Kalau tahun kemarin itu 3 hari nginepnya Kak Agil. Dan insya Allah kalau grand final itu di Hotel Beston Palembang. Oke. Di tanggal 21 Maret 2021. Jadi sekarang udah pada boleh daftar ya, soalnya di tanggal 26 tuh udah technical meeting gitu. Jadi sekarang udah boleh gabung tuh anak-anak teknik kalau pengen join. Gak kedengeran suaranya. Nah ini gantian nih, si Muni gak kedengeran suaranya. Halo? Ya Kak? Ya boleh, jelasin lagi Muni, boleh. Gimana? Udah. Silakan Muni, silakan. Oh iya, sorry. Jadi kita buka pendaftarannya tuh bukan dari hari ini aja, dari kemarin-kemarin. Teman-teman bisa daftar, teman-teman teknik ya. Untuk daftar di stand-stand yang sudah kami sediakan, yaitu di BEM ya, sama di Kopi Petang. Oke. Di Kopi Petang, terus di BEM juga. Jadi buat sahabat kreatif yang kuliah di Unsri, terutama untuk di tekniknya, apapun teknik, kayak teknik pertambangan, teknik kimia gitu, itu teknik elektro, nah itu bisa. Kayak saya pengen banget nih untuk gabung di Bujang Gadis Bisa kali ya. Nah bisa sahabat kreatif kalau kalian punya selain kemampuan tapi niat tuh yang utama gitu. Nanti ada sharing gak sih kayak kalau kalian Kak tolong kasih tahu dong kayak kisi-kisi saya pengen masuk BGP. Kalian terbuka dengan hal itu nggak? Kok BGP? Tentunya terbuka sih. Kok BGP, kalau mereka BGT? nanya gitu. Iya. Kak gimana sih ini nanti kami tuh banyak kan mereka nanya kalau nggak punya bakat gimana sih Kak sebenarnya. Iya. Mana bakatnya tidur mulu lagi ya? Iya, jadi gimana nih Kak, kami nggak ada bakat tapi mau ikut gini. Ya tentunya kami jawab penilaian kan nggak cuma jadi dari bakat gitu, salah satu aja bakat gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Intinya coba-coba aja. Kalau masuk alhamdulillah, artinya kalau masuk ya kalian adalah orang-orang yang terpilih gitu. Kalau nggak masuk ya seenggaknya kalian tahu oh gini apa kemampuan aku batas gini harus ditingkatkan lagi gitu sih Kak. Oke. Jadi selain hal yang sudah kita bilang tadi dari tanggal awal Januari akhir Januari atau awal Januari sampai hari ini pun masih dibuka. Soalnya tanggal 26 udah jalan tuh, ada technical meeting, terus mereka juga akan ada interview, ada FJB dan lain segala macam. Yang nanti rangkaiannya sampai Maret ya sahabat kreatif. Jadi silakan untuk gabung sama mereka buat teman-teman yang pengen jadi bujang gadis teknik Unsri, dan mereka juga open minded banget kalau membuka yang namanya sharing juga.
dan kepoin di Instagram BGT Unsri, bener ya? BGT Unsri. Sama apa lagi yang Benar. sama apa lagi misalkan teman-teman sahabat kreatif yang pengen daftar selain ngelihat dari BGT Unsri, atau udah cukup di situ doang tuh udah pada bisa untuk daftar? Oke, mungkin juga kalau mau daftar nggak selalu di Kotang ataupun di Secret BEM, bisa juga di website kami, di mungkin Torik bisa sebutin website dari BGT itu sendiri. Iya, websitenya di http://bgteknikunsri.indofibernet.com. Oke. Jadi kalau lupa bisa dilihat di IG tadi. Nah, di situ juga di website ada fitur live chat. Kalian bisa nanya sih, dan akan dijawab segera mungkin. Nah itu tuh kemudahan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi nggak mesti datang ke offline-nya, karena mereka juga nyiapin beberapa opsi yaitu online. Bahkan bisa nanya juga sama kakak tingkatnya, sama Razi, sama Muni, sama Atorik juga tuh. Jadi buat sahabat kreatif silakan ke HTTP tadi, saya sampai lupa HTTP apa tadi. HTTP BGT Unsri dan Instagram juga ada tuh kayaknya. Dan boleh apalagi yang pengen kalian sampaikan untuk statement terakhir ini di acara Numpang-Nampang, terutama untuk teman-teman dari BGT Unsri gitu. Boleh satu-satu. Oke, kalau dari aku jangan lupa daftar bagi kalian anak teknik. Kami sebutannya Antex, Kak. Oh iya deh, Antex. Jadi kalian para Antex ini tolonglah daftar langsung, jangan takut gitu. Karena kebanyakan nggak jadi daftar, takut, nggak mau nyoba, nantinya nyesel gitu kan. Banyak sekali teman-teman kami yang kayak gitu. Jangan lupa daftar. Gimana kalau dari Razi? Ya nih, mungkin yang pertama jangan lupa daftar ya, nanti nyesel kalau nggak daftar BGT. Saya sendiri kemarin sempat mau ikut BGT tapi terkendala waktu, jadi nggak jadi daftar di BGT. Gitu sih, harusnya daftar aja. Bagi Antex, daftar BGT Unsri. Bisa daftar di web ataupun di Kotang dan BEM. Terima kasih. Daftar ya, oke. Makasih banget. Kalau dari Muni, boleh apa yang pengen disampaikan? Kalau dari Muni, buat teman-teman yang bukan cuma anak Antex ya, jangan pernah takut untuk ikutin hal-hal baru kayak gini. Terus upgrade diri kalian untuk bisa terus maju, terus tahu hal-hal baru melalui bukan cuman kegiatan-kegiatan yang kayak gini aja, kegiatan lain yang positif tentunya. Jadi teman-teman jangan ragu buat ikut-ikutan kayak gini ya. Gitu aja, Kak. Oke Muni, oke Razi, dan juga oke buat Atorik. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Terutama untuk kalian bertiga, ini adalah tim dari BGT Unsri. Penyelenggaraannya sudah dimulai untuk pendaftaran yaitu. Dan semuanya udah ada di Instagram mereka. Sekali lagi @BGT Unsri, BGT Unsri, sahabat kreatif. Kalau nggak bisa offline datang buat sign up-nya, kalian juga bisa sign up ke HTTP tadi, email web mereka, sahabat kreatif, dan juga bisa nanya-nanya. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya untuk sore hari ini ya. Semoga acaranya sukses. Terima kasih Kak Ragil atas waktunya. Terima kasih Pro dari Palembang. Oke. Sahabat kreatif, kita udah kelar ini di Numpang-Nampang di BGT Unsri. Mereka menyelenggarakan acara gitu, jadi bisa dikepoin ya untuk Instagramnya BGT Unsri. Habis ini saya akan nemenin kalian di Sensasi Sore Pro 2 Palembang, dan juga nanti boleh untuk request dan juga cerita sorenya, boleh banget ya di WhatsApp 0857 25 kali 916. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera.